A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 93 surat Al-Isra. Ini masih bicara tentang tantangan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kemarin kan sudah ditantang tuh, kenapa enggak Muhammad atau nabi-nabi itu bisa memberikan tambahan-tambahan kayak misalnya ada kebun yang dari mengalir sungai-sungai, kebun dari kurma, kebun dari anggur yang bisa kita petik, lalu mata-mata air yang banyak memancarkan air. Kenapa enggak begitu? Kalau memang dia Rasul, kalau memang dia dekat Tuhan, kan mestinya bisa bim salah bim datang gitu ya. Nah di ayat ini juga disampaikan lagi tuh. Au yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqa fis sama, atau Muhammad tuh suruh coba punya rumah dari emas gitu loh. Sebagai bukti bahwa dia memang nabi rasul gitu. Dan tantangan banyak di ayat-ayat lain ya. Coba dibuka tuh di Quran surat Al-Furqan ayat 8. Surat Al-Furqan ayat 8. Ya. Sama mirip itu juga. Coba dibuka nih kok. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, itu dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang diminta oleh Nabi Muhammad agar dongeng itu dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepada setiap pagi dan petang. Shadaqallahul azim. Kok ayat 5 ya? 8 ya Gus? Astagfirullah. Jadi ayat 8. 8. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta, kekayaan, atau kebun baginya, sehingga dia mendapat makanan dari hasilnya. Orang-orang zolim itu berkata, kami tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Shadaqallahul azim. Oke. Jadi dia menantang Rasul, mana sih Mat? Kamu kok kayak katanya hebat, katanya apa? Coba sih berikan emas, rumah dari emas gitu loh, sebagai bukti bahwa kamu itu memang hebat. Kamu memang Rasul Tuhan, Rasulullah. Maka ya bisa lah. Kemarin ditantang untuk bikin kebun, bikin mata air, kan gitu. Sekarang ditantang untuk punya rumah dari emas. Nah, menghadapi kayak gitu apa jawaban Nabi? Nah, jawaban Nabi simpel. Loh, saya salah. Kapan aku berjanji akan begitu? Enggak pernah aku ngomong janji aku punya gudang-gudang rezeki, enggak pernah. Nabi menyatakan begitu. Ya. Tuh, buka di surat Hud ayat 31. Para nabi bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Gantian yang sudah baca dikasih kesempatan yang lain. Nah, silakan. Buka surat Hud ayat 31. Nanti selanjutnya juga dibuka surat Al-An'am ayat 50. Sama nanti, ayo gantian monggo. Sekarang surat Hud dulu ayat 31. Bon, ketemu? Setelah itu nanti sama yang senada dengan itu adalah Al-An'am ayat 50. Monggo. Ayo gantian, sinten yang belum baca?
Artinya saja enggak apa-apa. Izin Jangan Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian itu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Jadi disampaikan di situ, kapan aku pernah janji ngomong sama kamu bahwa aku itu punya perbendaharaan harta, aku tahu yang gaib. Nggak pernah aku bilang gitu. Aku juga nggak pernah bilang bahwa aku adalah seorang malaikat. Enggak. Nah ini dulu, ini yang ayo kita jadikan pelajaran. Nanti kita akan lihat di surat Al-Kahfi juga ya. Itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu sedang menyadarkan umat. Kamu jangan terlalu berharap aku ini orang yang punya kesaktian yang kayak Tuhan. Enggak begitu aku. Gitu lah. Nah ini juga jadi pelajaran untuk kita sekarang. Itu kita di dalam mengagumi Rasulullah itu kadang melampaui batas-batas yang dibolehkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak boleh melarang langsung loh ke kita untuk benar-benar kemudian sampai menyanjung berlebihan mengkultuskan beliau. Rasulullah melarang loh, tidak suka loh. Karena dikhawatirkan akan jadi kayak kampung sebelah yang sampai kebablasan menuhankan nabinya. Nah, batas-batas semacam ini justru Rasulullah sampaikan untuk menjaga akidah. Gitu. Kenapa? Di sebelah itu karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat makhluk dari tanah, kan gitu. Bisa tahu apa yang disembunyikan, berarti kan tahu yang gaib itu. Akhirnya orang berpikir, wah ini berarti sifat-sifat itu kan menciptakan itu Tuhan, tahu yang gaib Tuhan, menyembuhkan Tuhan, menghidupkan, mematikan Tuhan, itu Tuhan berarti. Lah gitulah. Nah, kita jangan sampai begitu. Maka Nabi Muhammad SAW membatasi dan dibatasi Allah dengan sifat-sifat manusia biasa. Nggak pernah aku bilang bahwa aku tahu yang gaib. Jadi kalau sekarang misalnya ada Gus Glory, misalnya viral karena tahu yang gaib, waduh, tahu apa? Siapa nanti jodohmu? Siapa apa? Berapa ada uang di kantongmu? Nggak ada, jangan percaya itu. Nabi Muhammad SAW sendiri loh menyatakan, aku nggak mengetahui yang gaib. Lalu sampean tahu, kalau ke dukun sana loh, Pak Yai sana itu bisa menggandakan uang. Nabi Muhammad loh nggak bilang bahwa memiliki perbendaharaan harta. Gitu. Nanti akan disampaikan juga. Kenapa kami ciptakan Nabi yang tidak abadi, yang juga mati, yang juga sakit? Allah akan sampaikan begitu. Justru itu untuk menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang manusia biasa yang diberi ya kadang sakit, ya kadang sehat, ya berkembang dan menjadi tua, supaya justru sifat humanis yang wajar itu memperlihatkan keunggulan Rasulullah. Itu ya. Coba dibuka lagi dari surat Al-An'am ayat 50 yang kaitan dengan ayat ini. Monggo, sudah ada yang buka? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sadaqallahul adzim. Jadi, ayo dulu-dulu jangan ngikuti yang misalnya, oh Nabi Muhammad yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa melapangkan dada, yang bisa.
Nabi Muhammad SAW itu makhluk yang paling mulia ya di antara manusia di bumi ini. Tapi kemuliaan beliau itu ada pada tugas beliau sebagai seorang rasul. Rasul namanya disebut Roisul Ambiya, gitu kan? Pemimpin para nabi. Kemuliaannya di sana juga karena saking tingginya derajat Al-Quran yang beliau bawa, gitu loh. Jadi jangan sampai seolah-olah menyamakan Nabi dengan Tuhan, jangan sampai loh ya. Ini memberi batasan kita supaya kita tetap melihat keagungan Rasulullah Muhammad SAW itu justru bukan pada sosok jasadnya, tetapi lebih kepada nur kenabiannya. Ya, ini membatasi. Dan sampai beliau juga mengatakan tentang kenapa enggak para malaikat saja gitu. Mereka mengatakan, ini kenapa sih tidak diturunkan malaikat saja? Banyak di ayat lain. Coba dibuka di surat Al-Furqan ayat 8. Ya. Surat Al-Furqan ayat 8. Sudah ketemu Al-Furqan ayat 8? Sampun dibaca kayaknya tadi, guys. Al-Furqan. Ya. Kemudian kenapa mereka mengatakan tidak disampaikan itu? Sama di Al-An'am ayat 8. Sudah tadi. Al-Furqan atau Al-An'am yang sudah dibaca? Al-An'am tadi Sekarang Gus, Al-An'am ayat Al-Furqan 8 belum. coba. Itu jawaban Allah itu. Atas tantangan kenapa enggak malaikat saja. Coba dibaca. Al-An'am ayat 8. Ya, saya Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya, Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Sadaqallahul adzim. Yang dibaca begini tadi itu jelas. Kenapa sih kami tidak turunkan malaikat loh? Lah kalau kami turunkan malaikat, ya selesai sudah urusan. Artinya binasa manusia. Dan manusia tidak akan diberi waktu untuk memperbaiki diri. Enggak, kalau malaikat yang turun, itu tugasnya sudah bukan tugas menyadarkan umat manusia. Bukan. Tugasnya itu sudah tugas penghancuran. Itu. Buyar nanti manusia. Maka kenapa sampai tidak diturunkan? Ya karena manusia memang butuh diselamatkan. Gitu loh. Nah ini yang tidak disadari oleh manusia. Gitu. Sehingga mereka mengatakan itu. Lalu coba dibuka tuh. Kenapa Nabi Muhammad atau Allah tidak menurunkan jasad yang abadi? Kenapa justru yang diturunkan adalah manusia biasa? Nah itu coba dibuka surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat para nabi. Ayat 7 dan ayat 8. Enggak dibuka. Yang gantian, yang belum, enggak. Izin Gus, ayat 7 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul adzim. Jadi itu ayat 7. Kami utus manusia laki-laki biasa. Laki-laki biasa yang ya manusia biasa, kata Allah. Lalu ayat 8 coba gantian monggo. Masih di surat yang sama Al-Furqan. Apa? Surat Al-Anbiya tadi ayat 8. Udah, siapa gantian monggo. Biar semuanya mendapat keberkahan Quran. Silakan Bu Mila.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Shadaqallahul adzim. Itu dibaca oleh Bu Yayan tadi. Kami tidak menjadikan rasul-rasul itu orang-orang yang kekal, orang-orang yang tidak perlu makan. Enggak. Jadi ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu kekal, tidak mati, tidak. Dulu pernah waktu Nabi Muhammad SAW wafat, itu kan Abu Bakar langsung nangis ya, langsung nangis. Tapi Umar kan tidak mau percaya. Lalu kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat, yang ayatnya bunyi gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Fa in mata au qutilat. Jika misalnya Nabi Muhammad itu bukan hanyalah seorang manusia biasa yang diutus sebagai rasul. Apakah jika Muhammad meninggal atau terbunuh, lalu fang inqalabtum, kamu berpaling ke belakang, gitu. Itu menunjukkan bahwa lalu kemudian ketika membaca ayat itu, kemudian si Umar langsung nangis. Oh iya ya, ternyata ada ayat yang begitu, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang utusan yang juga akan mati. Tuh, buka surat Ali Imran ayat 144. Itu yang dibaca oleh Abu Bakar, sehingga pada saat itu Umar kan mengatakan gini, enggak, Nabi Muhammad enggak mati, enggak bisa mati. Nabi Muhammad hanya sedang seperti Nabi Musa yang berkholwat ke Gunung Tursina hanya 40 hari. Nabi Muhammad pokoknya enggak mau terima lah. Enggak mau, saking cintanya Umar gitu. Dia kemana-mana, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, awas ya. Gitu, semua dia diam semua. Tapi Abu Bakar santai sampai ketika Umar sudah mulai tenang, dibacakanlah surat Ali Imran ini. Moga dibaca. Ayat 144. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Shadaqallahul adzim. Nah itu, Muhammad tidaklah hanyalah seorang rasul yang juga akan mati, yang juga akan hidup, yang seperti rasul-rasul sebelumnya. Tapi kamu misalnya karena nggak percaya itu, kemudian ketika Nabi Muhammad wafat atau terbunuh, lalu kamu mau berpaling ke belakang murtad, silakan kata Allah. Itu tidak akan memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Itu. Nah ini lebih menegaskan lagi bahwa Nabi Muhammad itu adalah keunggulan, kemuliaan, kesucian beliau itu justru karena kenabiannya, bukan karena jasad seorang basyarnya. Gitu. Dan itu ditegaskan berkali-kali. Itu. Nah, yang terakhir itu ucapan Rasulullah sendiri. Coba dibuka di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Enggak. Biar kita mempelajari Al-Qur'an dengan secara utuh ya. Enggak, surat Al-Kahfi. Ayat 110 kalau salah ya. Ampun, panggil. Ampun. A'udzubillahi minasyaitonir gantian Pak Slamet. Tadi sudah kan? Ayo gantian. Sinten? Al-Kahfi ayat 110. Biar berbagi pahala membaca Quran meskipun hanya terjemahannya, enggak apa-apa. Silakan. Al-Kahfi 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Sadaqallahul Adzim. Nah itu ponis itu dari yang dibaca oleh Mas Mahfud tadi. Katakan Muhammad, kata Allah. Ana basyarum mithlukum, kata Allah. Sampaikan Muhammad bahwa aku hanyalah manusia biasa. Bahkan ditambahi mithlukum, apa? Seperti kalian. Artinya ya makan, ya minum, gitu. Itu untuk membahas apa? Karena ada kalimat dari orang-orang di di yang tadi surat Al-Anbiya, kenapa sih kok mereka masih makan? Ada juga tuh dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan yang ayat 7. Sudah dibaca tapi belum ya? Yang ayat 7. Al-Furqan yang ayat 7. Sudah ketemu? Ketemu. Bon? Silakan. Al-Furqan ayat 7. Sampun? Nggih, izin guys. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberi peringatan bersama dia? Shadaqallahul adzim. Nah itulah. Jadi Nabi kan ya ke pasar biasa, ya kadang beli apa? Makanan, ya makan di rumah. Apa ini Rasul kok gini? Rasul itu ya harusnya nggak makan, nggak minum gitu. Nanti baru gitu percaya, kata Allah. Enggak akan percaya mereka. Omong kosong gitu. Sebab apa? Seandainya pun mereka dituruti gitu ya. Diturunkan benar malaikat ke dia. Terus kemudian orang mati dibangkitkan. Untuk mengatakan bahwa ini wahyu Allah benar, bahwa nggak akan percaya, kata Allah. Nggak akan. Itu hanya omongkan mereka. Di mana ada ayat yang menyatakan begitu? Surat Al-An'am ayat 111. Monggo dibuka. Al-An'am ayat 111. Sudah ketemu? Al-An'am ayat 111. Enggak, sinten yang belum baca? Biar dapat. Jin Gus. Silakan Pak Bakhrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat pada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, wes, jadi perbincangan pagi ini kita akhiri dengan itu. Tidak akan mereka percaya. Sudahlah, malaikat turun, orang mati dibangkitkan untuk bersaksi atas kebenaran. Tidak akan mereka percaya. Makanya itu dulu saya dan sampean kalau sekarang ini ya, diberi Allah keimanan untuk mengimani Quran, mengimani kebenaran Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Ayo kita manfaatkan betul. Mereka itu wa ma mana'ana sa'yu'minu iza'ah muluka illa an qalu ab'atsallahu basyarur rasula. Yang menghalangi mereka untuk tidak percaya Nabi Muhammad atau Nabi sebelumnya karena masa sih manusia biasa yang diturunkan memakai standar umum.
Kalau orang yang bisa diikuti itu orang yang terkenal, yang viral, yang bisa ini itu, hebat secara sosial, hebat secara finansial, hebat secara apa? Ya macam-macam itu. Nggak mau kalau manusia kayak ini memberi kita pelajaran. Don't judge the book by its cover. Ya, jangan menilai buku itu dari sampulnya. Allah dan itu sering sekali mengutus para utusannya itu dari manusia biasa, dari orang-orang yang marginalized people, orang-orang yang termarginalkan secara ekonomi yang nggak kaya, secara ilmu juga nggak pinter. Itu makanya hati-hati, gitu ya. Walau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Seandainya ya. Oh, itu belum ya. Yang wala nu'mina lika hatta nunazila alaina kitaban taqra'uhu. Nah, ini. Kami juga nggak akan beriman katanya. Kalau tidak ada kitab yang datang yang bisa kita baca. Nah, ini juga dulu. Kenapa dulu? Kita harus memahami mereka ngomong gitu loh ya. Jangan menyalahkan mereka. Artinya, ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam surat Al-Baqarah 2 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Loh, ketika Rasulullah menyatakan inilah kitab, itu tidak ada kitabnya loh ya. Tidak ada ini apa? Mushafnya ini tidak ada tulisan, nggak ada kertasnya, nggak ada apa-apa. Ya lisan beliau itu. Tapi beliau menyatakan inilah kitab, dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin lil mukminin, untuk orang beriman, untuk bertakwa. Tapi tidak ada kitabnya. Gimana orang bisa percaya? Makanya di sini sampaikan lan nu'mina wa lan nu'mina, dan kami tidak akan percaya. Liruqika, misalnya kamu bisa naik ke langit atau hatta tunazila alaina kitaban naqra'uhu, sampai kamu mau datang mana kitab yang bisa kami baca itu loh, mana Muhammad. Kamu itu ya tidak bisa baca tulis. Yang nggak pernah mondok di mana-mana istilahnya kalau zaman sekarang. Kok terus ujuk-ujuk mengatakan kamu punya kitab itu loh ya opo. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya saya dan sampean pada saat itu hidup di masa Nabi, lalu ada seorang yang memang dia jujur ketika muda, nggak pernah bohong, tetapi ujuk-ujuk ngaku punya kitab dari Tuhan tapi nggak ada kitabnya. Kira-kira sama ikut Abu Jahal atau Abu Bakar? Halo? Itu. Makanya kemudian kita berpikirnya, ayo kita pahami. Atau sebaliknya, jika kemudian Nabi Muhammad hadir sekarang, manusia biasa nih, bukan orang pondokan, bukan orang dari Timur Tengah, bukan orang ini, ujuk-ujuk membawa Quran yang katanya susah kita percaya. Makanya beriman itu mahal sekali. Ya, maka kata Allah, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyar rasulah, katakan saja Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku hanya melainkan manusia biasa yang menjadi rasul. Walau kana wa man nasa yu'minu ija'amuluta illa an qalu ab'atsallahu rasul basyar rasulah. Walau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazalna alaihim minas sama'i malakar rasulah. Kalau seandainya malaikat itu bisa tenang jalan di bumi gitu, ya kami turunkan malaikat. Tapi kalau malaikat turun di bumi ya buyar bumi ini. Satu malaikat Jibril itu satu sayapnya itu bisa tembus antara utara dan selatan timur barat. Dia punya 600.000 sayap kok. Itu ya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, kamu tidak percaya ya sudah, cukuplah Allah dan sebagai saksi antara aku dan kamu. Innallaha kana bi'ibadihi khabiran basira. Cukup Allah sendiri nanti yang akan melihat, dan Allah mengetahui hambanya secara detail. Kamu tidak percaya sudah, makanya surat Al-Isra nanti di ayat terakhir kan aminu aulatu minu, kamu mau beriman atau enggak wis terserah kamu. Yang mau beriman ya untung untuk dirinya, yang tidak beriman ya wis serahkan sama Allah. Gitu. Sama dan saya beriman itu ayo syukur, cuma ayo kemudian wa'amalu bil arkan, kita amalkan dalam perbuatan. Okay? Oke, silakan dulu, ada yang mau disampaikan, silakan. Berarti kita harus mengimanin sifat jaisnya
nabi dan rasul gitu ya Gus ya. Iya betul Bu Kumala. Jadi supaya kita apa ya, bahkan ada banyak ya manfaat dari kenapa Nabi Muhammad SAW atau para nabi itu dikasih manusia biasa. Misalnya disentuhkan dengan kesalahan meskipun nggak disentuhkan dosa ya. Karena Nabi itu maksum, terjaga. Jadi meskipun ada kesalahan itu langsung ditegur Allah, langsung sadar, langsung taubat. Sehingga dosa nggak sempat mampir. Para nabi begitu. Tapi kalau kita ini kan salah sampai dosa bertumbuh nggak tahu. Nah, tetapi dengan cara seperti itu, Allah itu juga membimbing para nabinya agar tidak apa ya, gampang putus asa ketika membimbing umat. Oh iya ya, aku sendiri pernah keliru misalnya. Maka ketika membimbing umat juga diberikan kesabaran. Ah, aku manusia biasa juga. Oh misalnya puasa gitu ya. Rasulullah puasa sering nggak pakai buka, nggak pakai sahur tuh. Terus ada sahabat yang ingin ikut tuh. Terus kata Nabi, jangan. Kalau aku itu kadang diberi Allah kekuatan lebih, kamu jangan. Jadi justru dengan memberikan, karena Nabi Muhammad juga pernah lapar. Suatu saat itu pernah jalan-jalan gitu ya, malam. Lalu ketemu sama Abu Bakar dan Umar yang juga sedang jalan-jalan tuh. Lo mau kemana Abu Bakar? Umar, anu ya Nabi, anu apa? Mau kemana? Anu, niki lo nyari makanan kok lapar di rumah nggak ada makanan. Lo coba bayangkan, zaman itu beliau orang-orang kalau dapat harta rampasan perang itu bisa miliaran sampai nggak ada makanan. Kenapa? Karena habis untuk agama tuh. Terus kata Nabi, loh kok sama katanya. Saya juga lagi lapar. Akhirnya kemudian waktu itu ada seorang sahabat yang ngundang ngasih makan. Loh berarti kan Nabi Muhammad SAW itu betapa sangat dahsyat banget, manusiawi banget. Untuk kemudian tidak memaksakan ketika ibadah yang berat-beratnya. Oh, nanti kalau makanya kemudian Nabi mengatakan jangan gitu. Kalau kamu mau sholat tahajud, tapi juga kasih kesempatan matamu untuk tidur. Jangan tahajud sampai nggak tidur sama sekali. Kamu mau puasa sunnah silakan, tapi juga makanlah, bukalah. Gitu ya. Kamu mau sedekah silakan, tapi juga sisihkan untuk dirimu sesederhana mungkin. Jadi akhirnya sifat-sifat humanis itu muncul menjadi strategi dakwah dalam penyampaian ajaran untuk mentransformasikan wahyu ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gitu. Itu justru kemuliaannya di sana. Makanya kita jangan sampai keliru memaknai itu, sehingga kita bikin puji-pujian kepada Nabi yang bahkan lebih batas. Ya Nabi kola yang menurunkan hujan, kola yang mendatangkan rezeki, yang membuka segala kesehatan. Jangan sampai ke sana. Itu domainnya Allah itu. Itu loh maksudnya. Supaya kita juga tidak melanggar larangan Nabi, mengkultuskan beliau secara berlebihan. Akhirnya nanti sampai makamnya kemudian dicium-cium, dikeramatkan. Yang kayak gitu kan pernah Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumku itu membangun makam para nabinya, mereka mengkultuskannya, beribadah di sana, sampai kayak istana. Aku melarangmu dari perbuatan itu, kata Nabi. Kita, kenapa ya? Karena kesalahan di dalam memahami kemuliaan nabinya itu bukan pada jasad, tapi kepada nur kenabiannya, nur kerasulan. Gitu, ya. Cukup nggak? Oke, mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, semakin meningkatkan keimanan kita, terutama ketebalan kita di dalam memahami bahwa iman itu mahal, sehingga kita diwafatkan suatu saat dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman. Cara saya itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma rahmat kita, minta kita untuk kita dalam Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahyan. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah muqaddas astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa jamstina min jinni syaitan. Rabbana natina wa lina sabil. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.
Amin ya Allah. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على الكافرين انت مولانا. وبيعوذ بك من همزات الشياطين وبك رب يضر النفس العليم. ربنا اجعلنا مسلمين لك من ذريتنا وتنصرنا على القائلين. اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك. Amin. اللهم افرغ لنا صبرا وثبت ايماننا فانصرنا من الكافرين اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل من يشهد. أعوذ بالله من شر البلاء والفقر ترك الشقاء والسوء والشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم الله الذي بيده الصدور ويسر بعبادنا الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu wa aqraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.